adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Little Warrior. Kalian semua tahu hari-hari apa? Apa tuh? Tahu gak? Hari Natal. Ya betul sekali. Hari ini adalah hari kelahirannya Tuhan kita, Wow. Yesus Kristus. Maka itu kita mempersiapkan diri kita untuk mulai ibadah hari ini. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, kita doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Jangan ada yang ngintip ya. Oke, jangan ada yang nengok kanan kiri. Oke, udah semuanya. Oke. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami sekarang Karena sekarang mau memuji kami memuji dan menyembah-Mu. dan menyembah. Kami bersyukur Kami Tuhan, bersyukur Tuhan kami bisa bisa memuji memuji dan menyembah-Mu dan menyembah-Mu pada hari ini. pada hari ini. Terima kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kita semua, dan dia bangkit untuk kita semua. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Betul sekali. Nah, kita nyanyikan, dia lahir untuk kami. Bareng-bareng ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja, di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia sobat kami, dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita ulang dari awal sekali lagi, dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Yesus sobat kami. Lebih semangat ya. Dia lahir. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkitkan kami semua. Dia Yesus Tuhan. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena telah mati bagi kami dan kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus, yaitu anak raja. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja,
Adik-adik, tadi kakak udah bilang kalau misalnya hari ini kita merayakan apa? Hari Natal. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. With tidings to you and your kids. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kids. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Tidings we bring to you and your kids. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kids. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kids. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Oke, baik, tadi kita udah memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ikutin kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kelahiranmu untuk kelahiran hari ini. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior, apa kabarnya? Kakak Ana berharap semuanya adik-adik sehat-sehat ya, happy selalu, sukacita selalu. Amin. Amin. Nah, hari ini Kakak Ana mau cerita tentang penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini adik-adik adalah buah roh yang terakhir, yaitu buah roh yang ke-9. Nah, sebelum kakak Ana cerita, kita sebutkan macam-macam buah roh yuk. Dari yang pertama sampai ke-9 ya, bersama-sama. Yang pertama adalah kasih. Yang kedua adalah sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Yang keenam, kebaikan. Yang ketujuh, kesetiaan. Yang kedelapan, kelemah lembutan. Dan yang terakhir, yang ke-9, penguasaan diri. Yeay, pintar ya, harus dihafalin ya 9 buah roh. Oke? Sip. Nah, adik-adik terkasih, sebelum kita masuk ke cerita tentang penguasaan diri, khususnya untuk adik-adik yang besar, kita buka Alkitab kita yuk, kita buka firman Tuhan. Kita baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Ada di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Ya. Oke, kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai dengan 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan
semua peserta turut berlari. Tetapi bahwa satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat yang ke-25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Kakak ulang ya, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian bukan untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ayat yang terakhir, ayat ke-27, tetapi aku berlatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Adik-adik, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya. Dicontohkan di firman ini ibarat seorang pelari, ya, seorang atlet pelari, ya. Seorang atlet pelari itu apa yang harus dipersiapkan untuk bisa keluar sebagai juara? Nah, adik-adik, dia harus melatih dirinya. Tiap hari harus latihan berlari, ya. Setiap hari harus melatih diri. Yang kedua, dia juga harus ikuti apa yang menjadi instruksi atau pesan-pesan dari pelatihnya. Misalnya bangun pagi, olahraga yang cukup, makan yang sehat, seperti itu ya. Berlatih terus setiap hari. Nah, supaya apa tujuannya adik-adik? Supaya bisa menang lomba lari, bisa jadi juara. Kira-kira kalau menang lomba lari dapat hadiahnya apa? Iya, hadiahnya dapat piala, dapat medali ya yang dikalungin, dapat pujian pastinya ya, berhasil mendapat juara. Nah, adik-adik, kita juga tujuannya adalah untuk dapat mahkota abadi, yaitu keselamatan yang abadi dari Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak mau cerita bahwa apa-apa saja sih yang harus kita kuasai, penguasaan diri seperti apa yang harus kita jaga. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama adalah pikiran, ya. Pikiran, apa aja nih pikiran? Nah, adik-adik tanpa disadari terkadang kita berpikir begini nih. Misalnya mama papa suruh belajar, ya. Aduh, males belajar, nanti aja deh, ya. Atau mungkin juga ada pikiran negatif seperti belum apa-apa, misalnya pada waktu adik-adik sekolah online, ya, gurunya mengajarkan suatu bahan pelajaran yang baru, pikirannya udah negatif. Aduh susah, aduh PR-nya banyak banget, aduh nggak ngerti. Nah, itu pikiran-pikiran yang negatif. Nah, bahkan kadang-kadang juga berpikir, aduh cepetan kek ibu guru ngajarnya, aku abis ini mau cepet-cepet mau main game, atau aku cepet-cepet abis ini mau main YouTube, ya, mau nonton film, mau main sama teman, ya. Jadi pada saat lagi belajar online sama ibu guru, pikirannya sudah kemana-mana, ya. Itu tidak boleh adik-adik, ya. Jadi kakak Ane ya menghimbau adik-adik semuanya belajar untuk selalu berpikir positif, ya. Pikirannya selalu tertuju pada Tuhan Yesus, ya, yang baik dan yang benar. Yang kedua, ya, apa saja harus kita kuasai, yaitu mata, ya. Nah, adik-adik coba kakak Ane tanya, kalau di hadapan kita, ya, ada kue-kue, cake yang lezat, ada snack-snack, mungkin coklat, ice cream, sama satu lagi kalau di hadapan kita ada buah-buahan, apel, sayur-sayuran, kira-kira yang menyehatkan, yang mana yang dipilih? Cake, snack, atau buah-buah sayur-sayuran? Kakak Ane kayaknya tahu deh jawaban adik-adik sekalian pastinya apa, ya. Nah, adik-adik, sayur dan buah-buahan kira-kira itu baik dan sehat nggak dibandingkan makan cake, es krim, coklat, atau mungkin snack?
Iya, lebih baik dan sehat makan sayur, sayuran dan buah-buahan. Nah, bagaimana kita menjaga mata kita? Kita menguasai mata kita. Contohnya nih, kadang-kadang adik-adik mungkin suka lapar mata. Abis makan siang, lihat di kulkas ada es krim, ada cake, maunya langsung abis makan mau makan cake. Abis itu lanjut mau makan es krim. Masih belum kenyang juga mau makan snack. Ya, nah adik-adik mulai sekarang harus bisa mengontrol mata. Jangan gampang lapar mata. Ya, matanya harus dikuasai untuk tidak, oh yaudah jam 12 aku makan siang, nanti kalau aku masih lapar juga mungkin sekitar jam 3 atau jam 4 sore baru boleh makan yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, apa yang harus kita bisa kuasai, kita bisa kontrol, yaitu mulut. Ya, mulut kita, ya, seperti ada di Amsal 21 ayat 23, ya, bahwa ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, kata-kata yang positif. Ya, mungkin adik-adik di sini ada yang dikatain sama temennya, diejek, ya, jangan dibalas, ya, kita diam saja, jaga mulut kita, ya, jangan kita marah-marah, kita harus jaga mulut kita. Kenapa sih kita nggak boleh marah? Marah itu adik-adik adalah suatu perasaan yang kuat, ya, melawan sesuatu atau seseorang. Akibat marah itu menyebabkan apa kalau kita marah-marah? Nah, kita bisa berkelahi, bisa berkata-kata kasar, ya, tidak baik, mengejek, ya. Kita bisa apa lagi? Bisa menimbulkan rasa benci adik-adik. Ya, selain itu bisa menghancurkan persahabatan yang tadinya berteman baik jadi musuhan. Musuhan gini. Ya. Nah, itu akibat dari marah. Jadi, Kakak Ane mau mengingatkan adik-adik untuk menjaga mulut, untuk mulutnya keluar untuk suatu hal yang baik, kata-kata yang memuji. Misalnya, tolong ya tante, tolong ya kakak. Kalau misal dikasih sesuatu, terima kasih tante, terima kasih om, terima kasih kakak, ya. Terus kalau misalnya berbuat salah, harus mengucapkan apa? Maaf ya kak, maaf ya mama, maaf ya papa, ya. Keluarkan segala sesuatu yang baik dari mulut adik-adik. Bisa ya? Oke, kakak Ana ulang sekali lagi, apa saja yang bisa kita kuasai untuk menguasai diri kita. Yang pertama, kuasai pikiran. Yang kedua, kuasai mata. Yang ketiga, mulut. Pasti kalian bisa, ya. Nah, Kakak Ana juga mau sharing caranya gimana sih supaya kita bisa menguasai segala sesuatunya. Yang pertama, adik-adik harus sadar dulu, harus mengakui bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di hati kita, Tuhan Yesus ada di hidup kita. Sehingga segala sesuatu yang ada di pikiran, ada di mata, ada di mulut, semuanya mendatangkan kebaikan buat kita, ya, mengeluarkan sesuatu hal yang baik dan memberkati. Yang kedua, adik-adik harus rajin berdoa dan rajin membaca firman. Oke, pasti bisa ya. Nah, untuk adik-adik kelas besar, Kakak Ana ada PR, ya, ayat hafalannya. Yuk dicatat, ambil pulpen, ambil pensil dan kertas, ditulis 1 Petrus 4 ayat yang ke-7b. Ulang sekali lagi ya. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, ayat 7b. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kakak Ana tunggu ya adik-adik menghafal ayat hafalan dari 1 Petrus 4 ayat 7b. Nanti dikirim ke grup Parent Sunday School ya, bagi adik-adik kelas besar saja ya, ditunggu. Oke, demikianlah sharing dari Kakak Ane tentang penguasaan diri. Kita tutup dengan doa ya firman hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini tentang penguasaan diri.
Tuhan Yesus, tolong kami untuk kami selalu bisa menguasai diri kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang terus menyenangkan hati Tuhan, hati mama papa kami, dan juga orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, untuk kreativitas minggu ini bahan-bahan yang kita butuhkan itu ada sumpit, ada juga double tip, gunting, spidol, karet. Ini boleh karet sayur atau sebutnya ini karet Jepang yang biasanya mama-mamanya pasti suka pakai buat kunci rambut. Ada juga pita, pitanya warna apa aja bebas, kertas HVS, dan kertas koran yang udah dirobek-robek seperti ini. Dari kertas koran kita robek-robek. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan itu ambil double tipnya dan sumpit. Ujungnya ini kita double tip. Habis itu dibuka double tipnya. Ditempelin ke di ujungnya sini. Nah, kalau misalnya udah, tadi kertas koran yang udah kita robek-robek, kita bikin buletan, kita tempelin. Ini salah satunya dimasukin ke dalam, kita kepolin di ujungnya, jadi bulat seperti ini. Nggak usah terlalu bulat, nggak apa-apa, kira-kira seperti ini. Setelah udah jadi, nah kita lapisin lagi pakai kertas HVS. Yang ini pelan-pelan ya, hati-hati kertas HVS-nya robek. Kalau misalnya sudah, bawahnya dimegarin ya adik-adik. Kita ikat pakai karet. Kalau misalnya sudah seperti ini, nah bekas karetnya ini kita ikat pakai pita. Seperti ini kira-kira hasilnya kalau sudah dipitain. Oh, lucu kan? Dipitain. Kalau sudah dipitain, nah kira-kira ini bentuknya seperti apa ya? Ini kepala dan ini bajunya. Nah, kalian nanti adik-adik boleh dihias, ada matanya, ada mulutnya. Seperti ini hasilnya. Sudah jadi deh kreativitas minggu ini. Gimana, lucu nggak? Dua, tidak. Kami Little Warrior